supervisi akademis sebagai ruang kolaborasi, pengalaman, wawasan, refleksi dan menambah ilmu pengetahuan yang baru. Supervisi akademik adalah proses yang memberdayakan untuk pengembangan diri serta meningkatkan forma mengajar untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik. Berarti supervisi akademik melalui 3 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi di dalam kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Berarti kita sudah bercakap-cakap seperti inilah. Pertama, kita adalah observasi, pra-observasi supervisi akademik. Bercakap-cakap sejauh mana persiapan pelaksanaan observasi nanti kita laksanakan. Bu Evi, jadi dalam pra-observasi nanti kita akan menentukan indikator yang kita setujui, dan bukan saya yang menentukan, tapi kita setujui yang sesuai kita untuk bersama-sama sesuai dengan tujuan tadi. Intinya indikator itu bukan yang menentukan saya, menentukan adalah sesuai dengan tujuan kita bersama-sama. Kira-kira Bu Evi sudah memahami? Sudah, Pak. Ya, insya Allah kapan kita laksanakan pembelajarannya Bu Evi? Besok lusa bisa. Ya, besok bisa. Berarti mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar kelas 4. Oh ya, betul, kelas 4. Nanti dalam observasi Bu Evi mengambil mata pelajaran apa ya? Dalam observasi nanti. Bagaimana kalau kita mengambil pelajaran IPAS, Pak? Oh ya, IPAS, kurikulum merdeka ya nanti. Iya. Materinya apa Bu Evi? Materinya bagaimana kalau kita ambil tumbuhan dan sumber kehidupan di bumi. Ya, tumbuhan dan sumber kehidupan di Ini tulis Pak Sekerja. Ya. Kita ambil tumbuhan dan sumber kehidupan di bumi. Ya. Kemudian ada tujuannya Bu Evi nanti dalam pembelajaran tadi. Tujuannya apa Bu Evi? Tujuan pembelajarannya nanti kita ini Pak Sekerja. Yang nomor 1, kita mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengkaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Ya. Tadi ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu sehingga dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsi fungsinya. Adapun yang kedua, dapat mendeskripsikan proses fotosintesis bagi kehidupan makhluk hidup. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tanaman. Bu Evi, Ya. persiapan apa saja yang sudah dikerjakan kira-kira Bu Evi? Persiapannya nanti kita akan membuat yang pertama kita buat modul ajarnya, kita siapkan medianya, kita buat LKPD-nya, media dan alat evaluasinya. Ya, bagus, berarti sudah baik. Tadi dari alat perlengkapannya yaitu modul ajar, terus perangkat pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan media.
bermakna, ya, paham, memahami, cepat memahami. Dan yang kedua menggunakan video pembelajaran ya, bagus baby itu. Nanti anak juga senang. Ya, baby rencana strategi apa yang digunakan nanti dalam pembelajaran nanti? Kita menggunakan strategi yang bisa membuat anak itu menyenangkan anak dan pembelajarannya itu bermakna, Pak Sugeng. Jadi dengan kita mendatangkan benda konkret, menghadirkan benda konkret itu memberi pengalaman kepada anak tersebut. Jadi anak juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang nyata. Oh ya, jadi langsung benda nyata. Langsung benda nyatanya biar cepat bermakna. Ya. Dan apa di KPD untuk mengetahui kemampuan anaknya dalam untuk mengetahui kemampuan anak yang cepat dan sedang maupun lambat dalam persiapan pembelajaran, karena kemampuan anak itu berbeda. Ya, Baby sangat bagus sekali tadi strategi yang dapat digunakan tadi, karena dalam strategi itu anak itu bermakna dan menyenangkan. Insya Allah cepat memahami anak itu kalau benda nyata atau dan video pembelajaran tadi. Ya, Bu Evi, dalam penguapan sesuai kemampuannya anak tadi, murid-murid itu bagaimana Bu Evi? Nanti itu kita mengelompokkan siswa itu dalam arti kita kelompokkan yang kemampuan belajarnya itu sedang, rendah dan tinggi. Di sini kita tidak punya maksud untuk membedakan siswa, Pak Sugeng. Kita sendirikan kemampuannya tersebut agar kita itu lebih maksimal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi siswa itu bisa menggunakan tutor sebaya apabila ada yang belum bisa, mempermudah kita dalam mengajar. Oh ya, berarti pengelompokannya tadi 3 ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar yang cepat tadi membantu yang lambat atau teman sebaya. Tutor sebaya atau teman sebaya, agar sama-sama memahami dan mengetahui untuk peningkatan anak itu dia cepat tahu ya. Bu Evi, setelah percakapan nanti kita akan mengadakan observasi di dalam kelas. Sudah adakah perlengkapan yang disiapkan nanti Bu Evi? Sudah Pak Sugeng, sudah ada modul ajarnya sudah ada, KPD-nya nanti akan saya siapkan dan video pembelajarannya nanti akan saya buatkan. Mungkin Bu Evi memerlukan bantuan dari teman-teman yang lain, adakah mau bisa untuk mengajukan mungkin dari teman yang lain, teman sejawat atau gimana? Boleh, Pak Sugeng juga bisa membantu. Nanti kita cari bahannya sih Pak, benda konkretnya nanti bisa minta tolong untuk dibantu. Nanti saya yang akan siapkan modul ajar dan KPD-nya. Oh ya. Dan videonya juga. Ya, nanti insya Allah saya bantu untuk perlengkapan, dan teman-teman yang lain juga ikut membantunya untuk berkolaborasi. Tadi sudah dijelaskan semuanya masalah perencanaan, strategi, jadi persiapan dengan matang, berkaitan dengan supervisi akademis. Erat dengan sekali dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira pengembangan apa yang kompetensi Bu Evi kembangkan nanti? Pengembangan kompetensi apa yang kita kembangkan nanti Bu Evi dalam pembelajaran nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi sosial dan emosional saya sendiri, Pak Sugeng, sehingga dalam menghadapi murid itu kita dapat merasa enjoy, materi dapat terserap dengan bagus, anak-anak dapat paham dan mencapai tujuan yang kita harapkan, seperti yang tadi di awal sudah saya bacakan ketika tujuan pembelajaran kita pada besok lusa itu. Oh ya, dan juga mungkin profil pelajar Pancasilanya juga dimasukkan di situ. Iya, kita akan masukkan beberapa profil pelajar Pancasila sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai dan cita-cita anak juga dapat tercapai. Oh ya, berarti kompetensi yang dikembangkannya adalah kompetensi sosial emosional, kemudian video pembelajaran strateginya, medianya itu benda yang konkret, dan
harus mengacu pada profil belajar Pancasila ya. Terima kasih Bu Evi karena itu adalah langkah-langkah supervisi akademik yang kita akan laksanakan sebagai guru penggerak. Saya dalam pendidikan atau guru penggerak, coaching itu adalah kesetaraan antara coach dan coach, sama-sama, tidak ada perbedaan atau ya kemitraan, sama, setara. Tujuannya adalah ruang kolaborasi untuk bekerja sama, untuk mencari pengalaman, untuk kepentingan anak, untuk kemajuan pendidikan, untuk kepentingan anak yang paling utama. Bu Evi, terima kasih. Itu adalah tadi observasi saya. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bu Evi, saya mohon maaf yang besarnya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak dan kita akan laksanakan observasinya kapan ya Bu Evi? Besok lusa Pak Sri. Untuk besok saya akan siapkan alat-alatnya tadi. Jadi besok lusa kita bisa mulai observasi kita. Ya, terima kasih Bu Evi. Sampai ketemu besok lagi. Terima kasih ya kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengkaitkan
Membaca, menulis, membaca. Oh iya, membaca. Terus Irul, hobinya menulis. Dah. Sudah. Terus sekarang anak-anak berkelompok yang suka melihat duduk di sebelah sini. Sesuai hobi tadi, yang suka mendengar duduk di sebelah sini. Ayo, cepat berkelompok. Nah, yang cepat berkelompok yang suka melihat di sini. Dan cepat yang suka mendengar di sana. Yang suka mendengar di sini. Yang melihat tadi siapa tadi? Ayo lihat duduk sini. Ya anak-anak, mari kita lihat video bunga sempurna dan tidak sempurna. Dipahami, dicatat yang penting-penting. Kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna dari IPAS kelas 4 SD. Selamat belajar. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yakni putih sebagai organ reproduksi betina dan benang sari sebagai organ reproduksi jantan. Di dalam bunga tersebut sudah ada putih dan juga benang sari. Berikut contoh bunga sempurna, yakni dari bunga sepatu. Di sana terdapat kepala putih dan juga serbuk sari, yang nantinya serbuk sari tersebut akan menempel kepada kepala putih. Itulah yang dimaksud dengan penyerbukan. Setelahnya akan terjadi pembuahan. Lalu muncul bakal biji dan Oke, dari menonton video tadi, kalian paham toh siapa salah satu dari kalian yang bisa menjelaskan tentang bunga sempurna? Angkat tangan. Oke, Satya bisa dijelaskan bunga sempurna? Sini yuk dijelaskan bunga sempurna itu bunga yang bagaimana? Diminum nih. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yakni putih dan benang sari. Bagian-bagian bunga ini putih dan ini benang sari, ini mahkota bunga, ini bakal biji, ini kelopak bunga, ini dasar bunga, dan ini tangkai bunga. Oke, beri tepuk tangan untuk Satria. Oke ya, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, luar biasa semangat belajar. Kenapa, Le? Oh, kemalaman pulang dari rumah. Anak-anak semua, kalau
bunga fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Ya, ini bunganya ya. Terus dijelaskan yang mana mahkotanya. Mahkota. Terus apa lagi dalam ini? Besar bunga. Ya. Tangkai bunga. Tangkai itu ya, diperhatikan yang lain. Tangkai biji. Tangkai putih. Kepala putih. Sari di sini dan sarinya juga di sini. Oke. Inilah hasil presentasi kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, kalian ada LKPD. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri-sendiri. Bisa dimengerti? Oke. Hasil dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya tadi apa, anak-anak? Yaitu apabila benang sari dan putih itu ada dalam satu bunga, dinamakan bunga sempurna. Ya, jadi ciri-ciri bunga sempurna itu apa saja? Terdapat kelopak bunga yang berfungsi melindungi pucuk sebelum mekar. Mahkota biasanya berwarna terang dan menarik. Jadi bunga yang kalian bawa tadi terang dan menarik. Oke. Anak-anak sudah paham tentang bunga ya? Bagian-bagian bunga sudah paham semua? Alhamdulillah, karena kalian sudah paham, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini akan kita tutup. Kalian bisa belajar pelajaran matematika nanti setelah istirahat. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai calon guru pembela angkatan 7 akan melaksanakan tahapan supervisi akademik tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Sebelumnya saya akan didampingi oleh dari pengajar kelas saya, yaitu Bu Tiani SPT. Kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Yang kedua yaitu teman sejawat saya, yaitu berikut kabar Bu Evi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini langsung saja. Kemarin sudah mengadakan observasi kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kita melakukan yang kemarin yang berada tahapannya yang berada pasca observasi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena selalu merepotkan atau meminta waktu. Tapi mengajar kelas berapa? Kelas 4. Ya, kelas 4. Jadi nanti kita akan bercakap-cakap yang terkaitannya yang kemarin itu pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kita bercakap-cakap sebagai mitra atau kesetaraan. Tidak ada perbedaan. Sharing. Sharing. Pembelajaran yang kemarin itu pas Ya.
Berarti mungkin harapan apa yang kemarin atau pelajaran kemarin itu bagaimana? Harapan saya adanya peningkatan yang kemarin itu kurang mungkin perlu kita tingkatkan, jadi kita tingkatkan masa pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Berarti tujuan WFI sudah saya buat untuk meraih yang terbaik tadi agar lebih baik lagi. Bagaimana cara Bisa memperbaiki lagi strategi pembelajaran dalam mengajar. bagaimana perasaan WFI kemarin itu waktu saya supervisi? Kemarin itu bagaimana perasaan? Perasaannya senang juga Pak Sekunger dan juga dan khawatir juga kalau jika materi yang kita sampaikan, saya sampaikan kemarin tidak terserap dengan iswadana. Berarti rasanya WFI itu gugup, Iya, campur-campur. takutnya itu Tidak, ya, pembelajaran materi yang tidak tersampaikan kepada siswanya. Dan kedepannya itu gimana Bu? Bagaimana cara mengatasi tadi agar materi itu terserap atau materi itu tersampaikan itu bagaimana? kita tambah mungkin metodenya, terus strategi pembelajarannya agar lebih menyenangkan lagi. Mungkin bisa kita tambah quizzes atau soal-soal dalam Google Form yang membuat anak itu lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Jadi untuk mengatasi tadi agar anak dapat memahami, kita menggunakan strategi media, mungkin dengan alat digital lainnya seperti HP, kuis, ya. Berarti begitu ya Bu. Jadi untuk mengatasi kekurangan tadi, WFI dalam mencarinya itu bagaimana? Mencari dalam pembelajaran itu bagaimana? Mencari bagaimana Mas? Kekurangan yang utama kan mencari bahan pembelajaran tadi. Caranya melakukan apa yang rencana dilakukannya? Rencana kedepannya, kita lebih siapkan lagi benda-benda konkretnya. Jadi mungkin anak-anak bisa kita ajak keluar, kita lihatkan alam. Kan kita ambil bunga Pak Sugeng ya ke dalam kelas. Itu mungkin nanti jika praktek selanjutnya mungkin bisa kita yang mendatangi lingkungan, kita tunjukkan lagi benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan selain yang kita bawa. Mungkin jika yang kita bawa itu mungkin belum semua anak memahami, jadi kita bisa tunjukkan benda-benda yang lain yang mungkin lebih banyak yang lain, jadi anak lebih memahami. Berarti dalam tadi itu anak-anak diajak keluar ke dunia nyata. Fakta yang ada agar anak memahami dan menarik dan tenang. Iya, kita pancing dulu perasaan senangnya agar mereka lebih senang lagi dan belajar lebih semangat lagi. Dan antusiasnya tinggi. Antusias ingin tahu, rasa ingin tahunya itu biar lebih muncul. Berarti yang pertama itu menyenangkan mereka dulu berarti ya. Menyenangkan muridnya. Tapi sekali berarti karena dalam masa pelajaran tadi itu yang paling utama itu menyenangkan dulu, senang dulu anak. Akhirnya juga akan mengerti dan memahami. Akhirnya memahami apa yang telah Bu Evi sampaikan kepada anak. Berarti Bu Evi sudah bisa menemukan atau mengatasi masalah tadi belajar tadi untuk menimbulkan rasa menarik tadi pada Bu Evi sendiri. Jadi menemukan cara mengatasi agar anak itu tertarik sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, baik fakta atau tidak. Jadi bagaimana kedepannya dapat mengembangkan kompetensinya? Saya, kita kan baru aja untuk pembelajaran ini, pembelajaran maksud saya itu dalam sekolah penggerak ini, ya, kita kan pakai kurikulum juga baru untuk meningkatkannya. Saya rasa saya perlu lebih banyak lagi mengikuti diklat-diklat, baik itu dalam KKG ataupun luar KKG. Setelah itu kita juga harus lebih banyak lagi sharing dengan guru-guru
yang lain bagaimana cara meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Jadi Bu Evi mengikuti KKD, mungkin workshop Iya. atau di kelas, terus teman sejawat, menggali pada teman-teman bisa membantu dan menggali melalui internet dan atau YouTube yang lainnya berarti ya. Mencari sumber belajar lainnya. Jadi mencari sumber belajar lainnya agar anak itu menarik ya. Nah, Tapi sekali berarti Bu Evi mau mengikuti tadi untuk pengembangan diri. iya, kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita ikuti. Terus rencana tindak lanjutnya apa ya? Rencananya. Rencananya juga saya bisa siapa tahu bisa ikuti program guru penggerak seperti Pak Sugeng ini, jadi supaya lebih bisa meningkatkan kompetensi dalam mengajar anak. Berarti Bu Evi ingin kedepannya itu tindak lanjutnya mendaftar calon guru penggerak. Kalau seandainya bisa, Terus untuk belajar meningkatkan kompetensi yang dimiliki. karena perkembangan zaman Karena tadi sesuai perkembangan zaman. dan mencari ilmu baru, Iya. ilmu baru. Karena semakin Mengikuti perkembangan zaman semakin kita tambah belajar. berarti tertarik mengikuti program guru penggerak Iya. atau yang lain? Sangat tertarik. Sangat tertarik, Alasannya sangat apa? tertantang pasti kan untuk masuk dalam guru penggerak itu sendiri juga bukan sesuatu yang mudah, jadi melalui proses kita kirim esai, setelah itu kalau lulus esai juga kita harus wawancara, jadi tidak semudah itu, jadi prosesnya masih panjang dan merasa tertantang. Setelah itu juga kita mengikuti diklatnya itu juga lama, menambah wawasannya. Disitulah kita belajar ya, mengikuti perkembangan zaman dunia pendidikan dalam mengajar itu seperti apa, gitu Pak. Berarti benar-benar sangat tertarik ikut guru penggerak. Iya, Ya. sangat tertarik. Sangat tertarik karena akan mengalami perubahan. Mengikuti perkembangan zaman tadi. Saya lihat ini gimana Bu Evi kemarin, saya itu perubahannya ada belum? Di sekolah ini ada Pak Sugeng, anak-anak juga merasa lebih senang, lebih semangat belajar, pulang juga sesuai jadwal juga ketika ada tambahan sampai kita kan 5 hari kerja ya juga tidak ada yang terkendala, mereka juga senang sekali mengikuti sampai jam 3 pulang sekolah. Ya, berarti sangat tarik dalam pengembangan dirinya untuk mengikuti KKD, diklat dan guru penggerak. Semoga nanti saya doakan diterima. Amin. Ya, ke depannya untuk utamanya untuk siapa? Untuk anak didik, untuk kemajuan sekolah dan anaknya. Ya. Ya, terima kasih Bu Evi karena sudah semuanya tadi masalah tadi pada waktu pembelajarannya itu kan tadi Bu Evi mengatakan inovasi yang baru atau media-media yang menyenangkan, strategi ya tadi. Berarti Anda menyimpulkan, tolong simpulkan Kesimpulannya tadi ya. Dari awal tadi. Pembelajaran yang lebih menyenangkan itu tidak hanya satu strategi atau dua, jadi kita beri banyak strategi dan media-medianya kita tampilkan menarik agar siswa itu merasa senang dan nyaman. Sedangkan pembelajaran itu tidak hanya bisa terjadi di dalam kelas, kita juga bisa seandainya ada mata pelajaran yang memungkinkan, mungkin siswa itu belajar di luar juga kita ajak di luar supaya siswa itu perasaannya merasa senang dan merasa ingin tahu siswanya itu menjadi tinggi. Ya. Mudah-mudahan tidak gugup lagi Bu Evi nanti kalau di supervisi. Sudah senang, santai. Sudah santai. Kan baru pertama. Ya dapat kesimpulan. Ya terima kasih Bu Evi karena sudah selesai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah menyita waktu atau mengganggu Bu Evi. Sekarang sudah enggak lidik lagi. Ya, terima kasih. Itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.